Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Hilyatus Solihah dan saya Marahma. Beberapa video menarik dari Pasuruan dan sekitarnya akan kami sajikan dalam program Pasuruan Sepekan edisi 10 Februari 2018. PT Solusi Balat Lumampah Cabang Pasuruan menyangkal kasus penipuan jamaah haji dan umroh oleh kantor pusat Bandung. Perusahaan travel umroh ini mengaku masih memberangkatkan jamaah umroh dan haji hingga saat ini. PT Solusi Balat Lumampah SBL Cabang Pasuruan menyangkal kasus penipuan jamaah haji dan umroh oleh kantor pusat Bandung. Perusahaan travel umroh ini mengaku masih memberangkatkan jamaah umroh dan haji hingga saat ini. Sudah siap karena kami memiliki bukti yang akurat seperti itu ya. Insya Allah tetap berangkat. Kami dari daerah berjuang akan mengusahakan mereka tetap berangkat apapun kondisinya. Masalah reschedule memang kami tidak berani menjanjikan kapan harus berangkat, tapi kami berusaha memberangkatkan. Resahkan karena mereka khawatir tidak diberangkatkan oleh daerah, sementara mereka tidak kenal. Perusahaan pusat itu pemiliknya Haji Aom, mereka nggak kenal sama Haji Aom. Mereka taunya kan sudah storenya ke sini. Wah, berarti memang kita sebagai calon jamaah nantinya harus pintar-pintar memilih travel mana yang bisa dipercaya tentunya. Iya, pasti seperti itu. Soalnya beberapa bulan terakhir banyak sekali kasus-kasus penipuan jamaah haji dan umroh yang dilakukan oleh Biro Perjalanan ya, Hilya ya. Iya, benar sekali. Partai Kebangkitan Bangsa belum tentukan calon presiden yang bakal diusung menyusul gencarnya dorongan terhadap Muhaimin Iskandar menjadi calon wakil presiden. Fokus partai dikatakan untuk dapat penuhi target 100 kursi di pemilu 2019 mendatang. Partai Kebangkitan Bangsa PKB belum tentukan calon presiden yang bakal diusung menyusul gencarnya dorongan terhadap Muhaimin Iskandar menjadi calon wakil presiden. Fokus partai dikatakan untuk dapat penuhi target 100 kursi di pemilu 2019 nanti. Senang teman-teman di daerah begitu semangat, ini menambah motivasi untuk bekerja keras untuk menuju PKB yang menang pemilu. Kira-kira ke Pak Jokowi atau Pak Prabowo kalau ya? Nanti kita putuskan pada bulan Juni. Ya. Berarti belum tentu ke Pak Jokowi atau ke Pak Prabowo. Kalau saya pribadi ya Pak Jokowi, tapi kan keputusan nanti ada di Target PKB untuk 2019 100 kursi. Iya, jadi Partai Kebangkitan Bangsa sampai saat ini masih mencari dukungan-dukungan termasuk calon wakil presiden yang kita bisa lihat banner-bannernya sudah terpasang di pinggir jalan ya, Khil ya. Iya, benar sekali. Dan nanti siapapun calonnya akan diusung, yang terpenting adalah dia dapat amanah ya. Iya, pastinya seperti itu. Harakah mahasiswa alumni Santri Sidogiri menggelar seminar nasional dan workshop di gedung IASS Keraton Pasuruan pada Minggu 3 Februari lalu. Kegiatan bertajuk Meraih Beasiswa dan Prestasi di Perguruan Tinggi ini diharap sebagai pemacu santri dalam meningkatkan pendidikannya. Harakah mahasiswa alumni Santri Sidogiri menggelar seminar nasional dan workshop di gedung IASS Ikatan Alumni Santri Sidogiri Keraton Pasuruan. Memberi kesempatan kepada mahasiswa anggota Hamas dan yang lainnya agar bisa tahu bagaimana strategi mendapatkan beasiswa dan prestasi di perguruan tinggi. Jadi pemerintah sekarang itu sangat terbuka dan memberikan kesempatan kepada seluruh anak bangsa, khususnya alumni pesantren, untuk bisa masuk ke perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi itu tidak hanya perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama kayak STEN ya UIN, tapi perguruan tinggi di Kementerian Kemendikbud. Wah, luar biasa ya. Ternyata memang saat ini santri tidak hanya harus mengedepankan imtaknya, intelektualnya juga harus dapat tentunya. Nah, benar sekali. Banyak sekali peluang yang sebenarnya bisa didapatkan oleh santri, tentunya di bidang pendidikan, khususnya pada pembelian beasiswa seperti itu. Banyak sekali peluang yang bisa didapatkan asal kita mau mencarinya. Oke, benar.
Panwaslu soroti GTT PTT dalam keterlibatan kampanye di Pilkada 2018. Keberadaan GTT PTT saat ini masih dalam kajian meskipun saat ini surat himbauan netralitas aparatur sipil negara telah disampaikan kepada Pemda Pasuruan. Panwaslu soroti GTT PTT guru pegawai tidak tetap dalam keterlibatan kampanye di Pilkada 2018. Keberadaan GTT PTT saat ini masih dalam kajian meskipun saat ini surat himbauan netralitas aparatur sipil negara ASN telah disampaikan ke Pemda Pasuruan. Kita sudah kirim surat ke semua OPD-OPD terkait dengan pencegahan ASN, termasuk kepada Pak Sekda, kepada OPD-OPD agar tidak ikut serta, karena ASN sendiri itu sudah ada surat edaran dari Menpan yang tidak membolehkan ASN itu terlibat terkait dengan pencalonan, dan kalau dia melakukan, dia kena etiknya sendiri di ASN itu sendiri. Ya baik Hilya, tadi masih menjadi polemik sebenarnya bahwa guru honorer atau tidak tetap itu apakah boleh dalam berpartisipasi dalam pemilu, masih dalam pengajuan, jadi masih ditindaklanjuti lebih lanjut bagaimana nasib mereka, padahal gaji mereka, pertimbangannya gaji mereka itu dapat dari negara, tapi tetap saja masih belum ada aturan resmi bagaimana cara menyikapi guru honorer itu, Hilya. Iya, betul sekali. STKIP PGRI Pasuruan bekerja sama dengan media lokal online Warta Bromo menggelar debat reaktualisasi Pancasila yang diikuti peserta SMA sekota Kabupaten Pasuruan dan Probolinggo. Debat digelar untuk mengembangkan moral generasi muda dalam mengartikan nilai-nilai Pancasila. Kembangkan moral generasi muda, STKIP PGRI Pasuruan gelar debat nilai Pancasila. STKIP PGRI Pasuruan bekerja sama dengan media lokal online Warta Bromo menggelar debat reaktualisasi Pancasila. Debat digelar untuk mengembangkan moral generasi muda dalam mengartikan nilai-nilai Pancasila. Alhamdulillah untuk kegiatan ini itu lomba debat ke-8 diikuti dari 28 tim dari 15 sekolah, yaitu dari kota Probolinggo sekitar 6 tim dari 3 sekolah, kemudian dari kota Pasuruan ada 11 tim, dan dari Kabupaten Pasuruan juga ada 11 tim. Untuk juaranya kita ambil 3 juara, juara 1, 2, 3 dan harapan 1, 2, 3. Mana juara satunya nanti juga mendapatkan piala bergilir dari HMS PPKN. Seperti itu. Oke, baiklah. Momen yang seperti ini memang sangat bagus sekali ya untuk kemudian bagaimana sekiranya siswa kita ya, jadi murid hari ini kemudian paham bagaimana itu nilai-nilai Pancasila. Nah, apalagi kalau siswa SMA tersebut antusias sekali dalam pelaksanaan debat ini. Bahkan mereka sepertinya memang lebih mengerti daripada orang-orang yang lain bagaimana tentang nilai-nilai aktualisasi Pancasila, Hilya. Iya, betul sekali. DPRD Kabupaten Pasuruan ultimatum pelaksana proyek SPAM unggulan terkait komitmen dan perhatiannya pada persoalan jalan rusak. Peringatan keras tersebut ditegaskan dengan memberi opsi menghentikan atau melanjutkan pengerjaan proyek strategis nasional itu dengan kesanggupan perbaikan dampak yang ditimbulkannya. DPRD Kabupaten Pasuruan ultimatum pelaksana proyek SPAM unggulan terkait komitmen dan perhatiannya pada persoalan jalan rusak. Peringatan keras tersebut ditegaskan dengan memberi opsi menghentikan atau melanjutkan pengerjaan proyek strategis nasional itu dengan kesanggupan perbaiki dampak yang ditimbulkan. Mereka sanggup mengerjakan proyek tapi tidak mengganggu masyarakat umum, monggo dilanjutkan. Tapi kalau mereka tidak sanggup, berhenti dulu. Ya, berhenti nunggu musim kemarau. Oke. Sampai kalau mereka sanggup, saya mendukung agar proyek ini cepat selesai dan bisa segera operasional. Saya sekali lagi saya berharap jangan sampai masyarakat terganggu gara-gara proyek ini. Jadi Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan sudah mengultimatum pelaksana proyek kalau memang tidak bisa dikerjakan sekarang ya ditunda dulu. Soalnya kan bisa dilihat bahwa jalan rusak semakin banyak, bahkan sempat terjadi kecelakaan di area proyek SPAM unggulan itu tadi, Hilya. Iya, betul sekali. Karena selain dampak rusak juga terkadang menimbulkan macet di jalanan. Nah, benar sekali, Hilya.
Persatuan Wartawan Indonesia bersama Polres Pasuruan deklarasi perangi hoax dan hate speech hadapi pilkada nanti. Deklarasi digelar sekaligus menyambut Hari Pers Nasional ke-32. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) bersama Polres Pasuruan deklarasi perangi hoax dan hate speech ujaran kebencian hadapi pilkada nanti. Deklarasi digelar sekaligus menyambut Hari Pers Nasional HPN ke-32. Meningkatkan cyber patrol dan bisa memberikan informasi dan menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif melalui media masing-masing. Sehingga kami berharap media bisa membantu kami untuk menangkal hoax. Oke, baiklah, berarti selamat ulang tahun untuk Pers Nasional tentunya ya. Iya, pasti. Dan tentunya kita sebagai masyarakat harus pintar-pintar memilih berita hari ini ya. Benar sekali, karena tidak semua media online yang berada di jejaring sosial media itu benar. Makanya kita harus cross check terlebih dahulu bagaimana ini berita yang benar atau ini berita yang salah, seperti itu. Sedikitnya 8 rumah berikut sejumlah bangunan lain rusak beserta sebuah pohon tumbang akibat puting beliung di Dusun Talang, Desa Watu Agung, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan pada Kamis 8 Februari 2018. Belum ada laporan korban dalam peristiwa ini. Sedikitnya 8 rumah berikut sejumlah bangunan lain rusak dan sebuah pohon tumbang akibat puting beliung di Dusun Talang, Desa Watu Agung, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Belum ada laporan korban dalam peristiwa ini. Seorang warga, Sugiyati, mengatakan pusaran angin terjadi Seorang warga bernama Sugiyati mengatakan pusaran angin terjadi tidak lebih dari 5 menit, sekitar pukul 11.45. Disebutkan saat itu kondisi cuaca tidak menentu, antara panas, hujan, dan angin berlangsung bergantian. Dilanjutkan tanpa diduga-duga, kemudian datang angin berputar-putar hingga menyapu rumah dan sebagian bangunan lainnya. Ya, Hilya, jadi video yang menampilkan angin puting beliung itu memang sangat menyeramkan ya, soalnya juga ada beberapa rumah yang rusak, atapnya itu sempat rusak karena puting beliung itu. Jadi ada hujan, ada angin juga pada saat kejadian itu terjadi. Pokoknya bahaya sekali, makanya harus hati-hati ya, Hilya ya. Iya, benar sekali, karena di hari-hari ini memang kita harus waspada terhadap bencana alam. Baik. Seorang pria diamankan Polsek Bangil setelah dimasa warga karena menjamret di depan kelenteng di Jalan Dawur, Kelurahan Kauman, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan. Pelaku mengaku terpaksa melakukan penjamretan setelah terlilit hutang kepada seorang temannya. Seorang pria diamankan Polsek Bangil setelah dimasa warga karena menjamret di depan kelenteng di Jalan Dawur, Kelurahan Kauman, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan. Pelaku mengaku terpaksa melakukan jambret setelah terlilit hutang kepada seorang teman. Saat itu tersangka mau menjual HP. Setelah berpapasan dengan korban ini terlihat ada sebuah dompet ditaruh untuk menyimpan barang, dompet ditaruh situ. Tersangka melihat itu perasaan ingin memiliki. Diambillah dompet itu dengan tangan kanannya. Gasnya dia ini kan nggak bisa cepat mengambil barang ini, sehingga sama korban ditubruk, bantu oleh masyarakat sekitar. Kemudian pelaku diamankan oleh warga setempat. Nah, berarti kita harus berhati-hati karena biasanya yang namanya penjahat itu memang karena ada kesempatan ya. Nah, benar sekali, apalagi ternyata si korban itu meletakkan dompet di dashboard motor. Jadi pokoknya diselipin gitu aja, itu kan mengundang orang berkesempatan untuk mengambil dompet tersebut. PT Transmarga Jawa Timur menyatakan siap mendukung tim khusus bentukan Bupati Pasuruan untuk mengurangi persoalan jalan rusak. Pemangku proyek tol ini menganggap dampak proyek menjadi kewajiban yang harus ditangani bersama-sama. PT Transmarga Jatim menyatakan siap mendukung tim khusus bentukan Bupati Pasuruan untuk mengurai persoalan jalan rusak. Dampaknya
itu sudah menjadi kewajiban ya. Jadi akibat dampak proyek ini mau tidak mau itu menjadi tanggung jawab kami. Ya. Karena akibat proyek ini kalau memang masyarakat merasa dirugikan, ya tentunya kami berkewajiban untuk bisa istilahnya menangani keluhan-keluhan masyarakat atau kerugian yang diderita masyarakat. Dan memang ini kapan akan selesai? Nah, nanti monggo kan tadi Pak Sekda yang ditugaskan ya. Ya kami siap begitu nanti Pak Sekda sudah membentuk tim, ya kami terlibat di situ ya. Ya benar sekali, memang harusnya demikian ya Khilya ya. Dampak atau kerugian yang didapatkan setelah proyek tersebut harus bisa ditanggung bersama, tidak hanya melakukan proyek namun tidak menanggulangi dampak yang ditimbulkan. Iya benar sekali, karena ini merupakan kenyamanan untuk kita bersama. Calon Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf sepertinya terus memperkuat target pendulangan suara di pilihan Gubernur Jawa Timur nanti. Kali ini Cagup berpasangan dengan Putih Guntur ini menyasar suara potensial petani tembakau. Calon Gubernur Cagup Jatim Saifullah Yusuf sepertinya terus memperkuat target pendulangan suara di Pilgub Jatim nanti. Kali ini, Cagup berpasangan dengan Putih Guntur ini menyasar suara potensial petani tembakau. 1260-nya itu ya kita akan sama-sama berjuang lah ya. Ada yang di Jakarta, ada yang nanti di Jawa Timur. Di Jakarta itu menyangkut undang-undang, menyangkut kebijakan, apakah itu cukai, apakah itu impor, dan juga perlindungan terhadap petani tembakau kita melalui pembahasan di DPR. Ada perjuangan yang di sini, bagaimana pabrikan bisa bekerja sama dan bermitra dengan para petani. Ini untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan Pasuruan Sepekan. Saya Hilyatus Solihah. Dan saya Maya Rahma, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.